Oke, kita lanjutkan materi lingkaran kita dengan subpokok bahasan kedudukan titik terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran itu maksudnya adalah posisi titik terhadap lingkaran. Jadi ini lingkaran yang berpusat di P 0,0. Terus ada titik A. Nah, kedudukan titik A ini berada di dalam lingkaran. Jadi kedudukan itu maksudnya posisi gitu. Kemudian titik B ini berada pada lingkaran. Titik C berada di luar lingkaran. Terus ini lingkaran yang berpusat di A, B. Titik A-nya ada di dalam, titik B-nya pada lingkaran, titik C-nya di luar lingkaran. Nah, kalau gambarnya ada seperti ini dan titiknya kelihatan, maka menentukan kedudukan titik itu ya gampang sekali. Tinggal lihat saja selesai. Selesai kalau tinggal lihat saja. Tapi nanti apakah setiap soal kita mau gambar dulu? Kalau kita mau gambar dulu, untuk membuat gambar dan mencari titik pusatnya, jari-jarinya, itu sudah makan waktu yang cukup banyak. Maka kita nanti waktu ketemu soal dalam bentuk persamaan, tidak harus menggambar seperti ini terlebih dulu. Jadi, bagaimana caranya? Misalnya nih, ini karena pusatnya 0,0, persamaan umumnya berarti E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, terus nanti titik A misalnya diketahui. Nah, kalau diketahui titik A itu misalnya A1 atau A1, B1, A1, B1, atau kalau di sini mungkin posisi titik A-nya, ini jari-jarinya berapa nih? 1, 2, 3, jari-jarinya 3. Titik A ini 1,2. Nah, apabila tanda ini setelah disubstitusikan koordinat titik tersebut, tanda ini tetap sama dengan, atau misalnya tanda ini berubah menjadi kurang dari, maka titik itu berarti di dalam. Di dalam. Apabila dia tetap sama dengan, berarti pada. Apabila dia lebih dari, berarti dia di luar. Di luar. Kita buktikan yang satu inilah. Misalnya titik ini lingkaran ini jari-jarinya 3. Berarti ini persamaannya E kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9. Titik A 1,2. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 9. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 9. 5, 9. 5 kurang dari 9. Nah, berarti titik A ada di dalam lingkaran. Ada di dalam lingkaran. Terus titik C misalnya. Titik C ini berapa nih? 1, 2, 3. 3,3. 3,3. 3 kuadrat 9. 3 kuadrat 9. 9, 9, 18. 18 lebih dari 9. Maka titik C ada di luar lingkaran. Titik B. Titik B ini kebetulan ini tidak bulat. Kita pilihlah titik yang bulat. Misalnya di mana? Di sini. Di sini misalnya nih 0,3. 0,3 berarti 0 kuadrat tambah 3 kuadrat. 0 kuadrat 0, 3 kuadrat 9. 9 sama dengan 9. Maka titik B ada pada lingkaran. Itu yang berpusat di 0,0. Yang berpusat di A, B sama. Misalnya titik persamaan umumnya tertulis E kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Nah, sama. Apabila nanti koordinat titik-titik ini disubstitusikan, tandanya tetap sama dengan, berarti dia pada. Kalau tandanya berubah menjadi kurang dari, berarti dia di dalam. Kalau tandanya berubah menjadi lebih dari, berarti dia di luar. Atau mungkin bentuknya
X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2AX tambah 2BY tambah C sama dengan 0 gitu. Tetap sama. Kalau lebih dari dia di luar, kalau kurang dari dia di dalam, kalau sama dengan tetap dia pada. Atau bentuknya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 gitu. Seperti itu juga. Jadi konsepnya apabila tandanya tetap sama nanti dia pada, apabila tandanya berubah menjadi kurang dari dia di dalam, apabila tandanya lebih dari dia berada di luar. Saya rasa ini secara konsep. Jadi kalau digambar ya jelas ini gambar. Kalau nanti dia dalam bentuk persamaan, maka kita tidak perlu buat gambarnya. Kita tinggal substitusikan saja nilai X dan Y pada koordinat titik yang mau kita uji kedudukannya atau posisinya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik.